Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Didik Nurhuda. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Oke, beberapa waktu yang lalu saya upload video tentang Google Form, yaitu membuat quiz di Google Form yang kuisnya bentuknya berupa pilihan ganda. Dan di video itu saya janji akan mengupload video yang selanjutnya, yaitu tentang quizzes dengan soal pilihan ganda pula. Oke, simak baik-baik video kali ini, tonton sampai habis. Mari kita mulai. Oke, kita mulai. Nah, pertama-tama untuk di quizzes itu kita buka dulu nih quizzes.com. Nah, itu setelah kita buka yang muncullah seperti ini tampilan depannya. Homepage-nya seperti ini. Nah, di sini ada daftar, mulai, masuk, atau gabung game. Nah, bagi kalian yang belum daftar, lakukan pendaftaran dahulu. Nah, cukup mudah, kita coba klik aja daftar. Nah, di sini bisa menggunakan Google ataupun email yang lain. Saran saya menggunakan Google. Lebih enak karena nanti bisa digabung di Classroom, Google Classroom. Oke, karena saya sudah mendaftar, biasanya ada notif juga di Google atau di Gmail ya, itu klik aja dulu. Nah, karena saya sudah pernah mendaftar, saya masuk aja langsung di sini, masuk, klik masuk, dan di sini masuk dengan Google. Oke, udah masuk. Kita pilih akunnya. Ya, mohon maaf di sini jaringan cukup lambat ya. Nah, oke. Di sini tampilan awal ketika masuk. Nah, kemudian bagaimana kita mulai membuat kuisnya? Ya, di sini bisa temukan kuis, atau misalkan di sini saya pengen buat baru. Nah, kita buat baru saja ya. Buat kuis baru. Klik di sini. Tunggu tampilannya. Nah, oke. Di sini kita beri nama kuis ini, misalkan saya beri nama kuis fisika. Nah, di sini berbagai macam subjeknya, bisa macam-macam, dan karena saya ambilnya fisika ya kita klik aja fisika di sini. Ini nama kuis kalian, nanti ini subjeknya. Oke, lanjut, kita klik selanjutnya. Nah, di sini kelemahan dari quizzes ini, kita tidak bisa membuat untuk esai. Jadi di sini modelnya ada pilihan ganda, ya, kotak centang, isi bagian yang kosong. Ini mirip kayak bahasa Inggris tuh, kita melengkapi kata, kemudian pemilihan, kemudian terbuka berakhir. Nah, di sini nggak ada untuk esai, hanya mendukung untuk pilihan ganda. Pilihan ganda pun bisa macam-macam di sini, pilihan ganda, kotak centang. Nah, kita ambil yang pilihan ganda saja. Nah, kalau kalian yang mengajar matematika, fisika, ataupun kimia, mesti kan kita butuh yang namanya rumus-rumus. Nah, di sini kalian bisa langsung ngetik di sini dengan enak sekali, tanpa harus kalau misalkan pengen copy paste ya repot, harus ini pindah ke sana berapa kali. Nah, di sini misalkan kita langsung kerja ingin membuat soal di sini, bisa langsung. Misalkan karena kita ngomongnya fisika ya,
berapakah 1 kilometer, ini aja 1 kilometer berapa meter. Nah, biasanya kalau saya nulis di sini 1 kilometer itu saya tidak langsung begini, tapi saya menggunakan equation. Nah, fitur equation di sini cukup bagus ya. Klik aja di sini matematika, masukkan saja di situ tadi 1 kilometer, masukkan. Ini tinggal kita pindah. Kanannya. Nah, tampilannya pun juga cukup bagus. Oke, ini meternya juga kita ubah juga ke dalam equation, tulisan equation. Nah, kemudian di sebelah kanan ini adalah tampilan ketika nanti siswa kalian atau mahasiswa itu menjawab. Jadi tampilan soalnya seperti ini. Cukup rapi bukan? 1 kilometer berapa meter? Ini cukup rapi. Atau misalkan kita pengen nambah lagi, oke, kita tulis jawabannya aja dulu ya. Ini misalkan langsung kita buat langsung di quizzes. Nah, ini kita jawab aja. Boleh pakai fx di sini supaya lebih rapi saja. Kalau saya emang lebih suka begini, rapi soalnya. Oke, di pilihan sudah ada mulai dari 1110 sampai 1. Nah, kemudian di sini ada tambah pilihan jawaban. Nah, jawaban yang tepat yang mana di sini? Kita kasih centang di situ. Oke, sudah. Kemudian bisa kita atur di sini berapa lama si siswa akan menjawab, misalkan 60 detik. Baru habis itu kita simpan. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Jadi untuk quizzes ini kita lebih enak ketika langsung berhadapan di quizzesnya. Membuat soal di quizzes itu enak sekali. Nah, kalau di sini untuk gambar belum kita coba ya. Oke, kita lanjut buat pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan lagi ya, ini klik lagi. Pilihan ganda lagi. Pertanyaan kedua. Oke, misalkan kita pengen gambar, ini juga bisa. Misalkan di sini tadi kita pakai soal yang minggu lalu ya. Ini kita copy, bisa tidak ya? Kita coba ya. Kita copy. Ternyata nggak bisa ya. Kita coba tarik. Tidak bisa. Berarti kita harus ya ambil soal yang kemarin aja ya. Oke, kapan? Oke, nunggu upload. Nah, oke. Soal bisa masuk juga. Cuma di sini kelemahannya kalau quizzes dalam bentuk file gambar itu tulisannya nggak kentara, terlalu jelas. Sehingga lebih baik kalau kalian ingin modelnya seperti itu tadi, ada gambar, terus mau diupload, jangan gunakan quizzes di sini. Lebih aman kalian menggunakan yang namanya Google Form. Jadi sini lebih enak ketika kalian mengerjakan di sini membuat kuis, dan kuisnya untuk yang matematika atau fisika ataupun kimia itu hanya ada yang namanya equation aja. Untuk gambar di sini sayangnya agak jelek. Nah, tinggal ini
hampir mirip dengan Google Form ya. Nih, coba kalian lihat hasilnya jelek bukan di sini? Oke, kita tulis opsi jawabannya aja, berapa terserah aja lah. Nggak bisa apa lagi. Oke, simpan saja. Oh iya, korek optionnya misalkan itu simpan, sembarang aja ya. Nah, itu tadi jika kalian membuat soal sendiri, ataupun juga bisa ambil dari orang lain. Caranya klik teleport. Oke, kita ulangin. Klik ini teleport, kemudian kita cari yang berhubungan dengan pokok bahasan kita, misalkan kuis fisika. Nah, di sini ada berbagai macam soal dari orang lain. Oke, kita tambahkan saja di sini. Tambah. Nah, itu kita ngambil dari orang lain. Ini akan menjadi soal buat kuis kita. Itu juga bisa kalau di Quizizz, itu bagi orang yang malas ya untuk membuat kuis sendiri. Nah, itulah ya beberapa fitur di Quizizz yang berguna, yaitu yang pertama tadi bisa untuk equationnya pun cukup bagus. Di sini pun lengkap, dan di sini juga mendukung penulisan equation menggunakan latex. Oke, mungkin kita coba sekalian untuk penulisan latexnya. Di sini sekalian tadi belum kita bahas ya. Ya, berani ada lagi, kita membuat sendiri. Misalkan, nah ini dulu nih. Kita ingin misalkan di sini A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Oke, itu dengan penulisan latex ataupun masukkan adalah perumusan Pythagoras. Kemudian terus Kepler. Jadi penggunaan latex di sini cukup membantu bagi kalian yang suka langsung mengerjakannya di sini. Ya, itu tadi kelebihan pertama ya. Kelebihan yang kedua di sini ya, kita bisa mengambil kuis dari orang lain. Oke, dua kelebihan yang saya utarakan di sini. Untuk lemahnya untuk gambar itu kurang bagus. Nah, situ aja mungkin. Oke, mungkin ini jika sudah, habis itu kita klik kembali ini. Nah, ini kita lengkapi. Boleh kalian tambahi judul kuisnya apa di sini. Kasih gambar nggak masalah. Kalau saya biasanya jarang saya kasih. Pilih bahasa Indonesian. Kelas ya, target kalian dari kelas berapa. Misalkan di sini tuh jadi 7 SMP sampai 12 SMA. Nah, untuk semua orang simpan. Nah, tuh kuis sudah selesai dibuat. Bagaimana cara share-nya? Boleh kalian jadikan PR. Kita coba jadikan PR. Nah, ini kalian setting, dikumpulkan
tanggal berapa, misalkan sekarang tanggal 20 ya, misalkan 21 boleh lah kita setting jam 12.00 aja. Ini malam, misalkan pagi. Nah, kita lanjutkan situ. Lanjutkan. Nah, ini makanya di sini ada simbol. Ini simbol apa ini? Lambang apa ini? Google Classroom. Ini bisa kalian bagi di Google Classroom kalian dan suruh peserta mahasiswa ataupun siswa itu memasukkan token ini, kode ini, supaya join ke PR yang kalian berikan lewat quizzes ini. Ya, ini hanya berupa bentuk pilihan ganda. Oke, itu tadi cerita saya terkait quizzes. Bagaimana menurut pendapat kalian? Lebih enak menggunakan quizzes atau Google Form? Silahkan komentar di bawah. Oh ya, kalau yang cerita tentang Google Form silahkan cek di sini ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.